Shalom, selamat datang di channel Eva Arista. Untuk mendukung channel ini, silakan kalian like, komen, dan subscribe. Shalom, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak dalam sikap doa yang baik. Nanti Bu Eva akan pimpin doa. Bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu, atas rahmat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Engkau yang menolong, Engkau memberikan hikmat, biarlah kami boleh mengerti materi tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sebelumnya Bu Eva mau tanya, anak-anak tahu nggak siapa Yesus? Ada yang tahu? Untuk mengetahui siapakah Yesus sebenarnya, perlu didengar kesaksian dari berbagai pihak, ya, supaya kita dapat menyimpulkan dengan tepat dan dapat kita percaya. Oleh sebab itu, marilah kita lihat beberapa kesaksian berikut ini. Jadi, Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, arti nama Yesus ini adalah juru selamat. Dalam bahasa Yunaninya disebut Yosua. Salah satu karakter Allah adalah pengampun. Allah di sini menjadi pihak yang aktif, yaitu mencari, memanggil, menolong, dan menyelamatkan. Sedangkan manusia selalu mengingkari janji-janji Allah, bahkan lari dari Allah. Seperti yang kita ingat, yaitu ketika peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Alasan Allah mengampuni manusia yang pertama adalah karena Allah mengasihi manusia. Silakan kalian baca kitabnya di Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah mengasihi dunia. Jadi sebesar apapun kecewanya Allah kepada manusia, Dia masih memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dari dosa-dosanya. Yang kedua, karena Allah adalah pengampun. Silakan kalian buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Dia mengampuni dan menyucikan kita yang bertobat atau mengaku dosanya. Bahkan ketika Yesus ditanya, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Dia menjawab 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan yang tidak terbatas. Alasan yang ketiga adalah karena Allah adalah penyelamat. Silakan kalian buka di 1 Petrus 1. Ya. Jika kita memperhatikan sejarah dalam Perjanjian Lama, sudah berkali-kali Allah menyelamatkan manusia melalui para nabi. Tetapi manusia tidak mudah untuk bertobat dan menurut pada kehendak Allah. Bahkan tidak sedikit nabi yang dianiaya atau dibunuh. Nah, akhirnya Allah sendiri hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Allah yang kudus datang kepada manusia berdosa karena manusia sudah tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, jadi Yesus Kristus itu adalah Allah dan manusia. Dia dilahirkan dari manusia dan merasakan semua yang dirasakan manusia, tetapi Dia tidak berdosa sebab Dia dikandung dari Roh Kudus, mati untuk menebus dosa manusia, dan Dia bangkit dari antara orang mati, bahkan naik ke surga.
Jadi sekarang kalian sudah tahu ya siapakah Yesus itu dan dari mana asalnya dia datang. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang makna keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Jadi ada 4. Yang pertama, keselamatan yang diberikan oleh Yesus bukan keselamatan rohani saja, namun mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan pembebasan dari kutuk dosa dan maut. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh keselamatan, tetapi bukan secara rohani saja, tapi mencakup seluruh kehidupan kita, ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah rusak. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah dia ingin memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah yang sempat renggang karena dosa manusia. Makna yang ketiga adalah kita akan mendapatkan keselamatan, hidup kekal, dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, bahkan dapat memanggil dia dengan sebutan Bapa atau Aba. Sekarang tinggal kembali ke diri kita masing-masing. Kita sudah mendengarkan berbagai penjelasan mengenai siapakah Yesus Kristus. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kamu mau percaya atau tidak? Tetapi jika kamu percaya, Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan buat hidup kita. Oke? Pilihan ada di tangan kalian. Olehnya, melalui materi hari ini, kita bisa menjadi tahu, kita bisa menjadi lebih mengenal siapakah Allah yang kita sembah. Sungguh luar biasa ya materi kita saat ini. Untuk mengakhiri materi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur melalui materi hari ini kami boleh semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin mengerti siapa Allah yang harus kami sembah. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau terus meneguhkan iman kami sehingga kami boleh memiliki iman yang setia sampai dengan akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Shalom. Sampai ketemu di materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.